Dua operator ekskavator ini ditangkap saat melakukan penggalian di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, wilayah yang berada tak jauh dari bentangan proyek besar bernama Nusantara. Beberapa waktu lalu, publik geger dengan pemberitaan tambang andesit di Raja Ampat, surga tropis Indonesia yang selama ini identik dengan laut biru kristal dan karang-karang cantik. Bagaimana mungkin kawasan secantik itu justru jadi sasaran eksploitasi tambang? Tapi ternyata, Raja Ampat bukan satu-satunya surga yang sedang diganggu oleh deru alat berat. Di Kalimantan Timur, tepatnya di sekitar kawasan IKN, tambang-tambang batu bara ilegal juga bergerak senyap tapi nyata. Ibu kota Nusantara dibangun di atas mimpi besar. Kota hijau, cerdas, rendah emisi, dan netral karbon pada tahun 2045. Ambisi ini terdengar layaknya sebuah jawaban yang kita cari selama ini. Tapi, mari kita buka sedikit tirai narasi besar itu. Lalu bertanya, apakah benar tanah yang menjadi pondasi mimpi itu sedang dijaga? Bukaan tambang di wilayah IKN saat ini tercatat seluas hampir 18.000 hektar. Dan yang paling menyedihkan, lebih dari 3.700 hektar diantaranya teridentifikasi sebagai tambang ilegal. Batu bara jadi primadona, tapi bukan satu-satunya. Pasir kuarsa, batuan, bahkan tanah pun ikut jadi incaran. Jika dilihat dari satelit, ibu kota Nusantara tak hanya menampilkan pola pembangunan dan jaringan jalan yang mulai terbentuk. Ia juga menyimpan jejak lain, titik panas yang menyala di pinggiran proyek. Mirna A. Safitri, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Otorita IKN, tak menampik hal ini. Ia mengatakan, proyek besar yang diusung dengan semangat keberlanjutan itu masih dikepung tambang ilegal, terutama batu bara. Dan celakanya, ribuan hektar tanah di sekitar kawasan IKN telah digarap diam-diam. Sebanyak 61 izin usaha-usaha pertambangan, dari koperasi kecil sampai perusahaan besar. Dan menariknya, tak terhitung berapa banyak yang tak terhitung dan beroperasi tanpa kontrol, tanpa tanggung jawab, tapi meninggalkan dampak yang sangat nyata. Temuan terbaru dari Satgas Tambang IKN, tambang ilegal di kawasan IKN benar-benar nyata dan terorganisir. Wheel loader, excavator, truk pengangkut, dan kapal tongkang. Semuanya ditemukan aktif di kawasan yang seharusnya steril dari aktivitas semacam itu. Pada awal Maret 2024, publik dikejutkan oleh penetapan dua tersangka MF 35 tahun dan SS 36 tahun dalam kasus tambang ilegal batu bara. Bukan di wilayah biasa, tapi di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kawasan konservasi yang seharusnya tak tersentuh oleh kegiatan tambang. Dua operator ekskavator ini ditangkap saat melakukan penggalian di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, wilayah yang berada tak jauh dari bentangan proyek besar bernama Nusantara. Barang bukti yang diamankan pun cukup jelas, dua ekskavator, 2 ponsel, dan 1 nota catatan angkutan batu bara. Sayangnya, pemberitaan dan ancaman mendekam di rutan tak membuat jerah para pelaku. Sebulan setelahnya, patroli rutin TNI di penghujung April 2024 mendadak berubah jadi penemuan besar. 2 titik tambang batu bara ilegal teridentifikasi aktif di dalam wilayah yang seharusnya steril, konsesi IKN, dan masih di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Di kilometer 46, 1 unit alat berat PC-200 masih berdiri tegak, dikelilingi sisa-sisa solar, sekitar 5 ton BBM yang belum sempat habis digunakan. Tentunya, hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ilegal ini baru saja dijalankan. Namun anehnya, tak ada satupun orang yang bisa dimintai keterangan. Dalam penyelidikan, kasus itu diketahui milik CV Adiputro, perusahaan yang sejak tahun 2018 lalu izin usaha pertambangannya telah kadaluarsa. Artinya, selama 6 tahun tak ada legalitas. Di kilometer 48 masih di kawasan Tahura, TNI hanya menemukan tumpukan batu bara dan jejak kaki yang tertinggal. Tak ditemukan alat berat sebagai bukti. Publik pun berasumsi
Alat berat tersebut dipindahkan lebih dulu setelah bocoran datang, dan bisa jadi ini memang operasi yang punya radar, tahu kapan harus muncul dan kapan harus menghilang. Di sisi lain, Kutai Kartanegara bukan sekadar tetangga IKN. Beberapa kecamatannya, Samboja, Samboja Barat, Loa Kulu, dan Loa Janan sudah masuk dalam peta kawasan ibu kota negara yang baru. Tapi ironisnya, di wilayah ini juga masuk dalam sasaran empuk tambang ilegal. Sepanjang 2023 saja, ada 20 kasus tambang ilegal yang khusus ditangani aparat Kutai Kartanegara. Tapi penyelesaiannya tidak semulus jalan tol menuju IKN. Di saat bersamaan, ada 15 kasus sedang ditangani. 11 diantaranya diselidiki oleh Polda Kalimantan Timur, termasuk kasus di Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, kawasan yang menjadi jantung IKN. 4 kasus lainnya ditangani oleh Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup wilayah Kalimantan. Sebagian sudah masuk tahap P21, artinya bukti dan berkas dinyatakan lengkap untuk dilanjutkan ke penuntutan pada saat itu. Truk-truk pengangkut hasil tambang lalu lalang seperti hantu siang bolong. Ombudsman RI pun mencatatnya dalam investigasi lapangan November lalu, beberapa titik tambang beroperasi tanpa izin, tanpa kontrol, tanpa rasa bersalah. Triliunan rupiah hilang begitu saja. Bukan hanya kerugian negara, tapi juga luka pada landscape, pada pohon-pohon yang seharusnya tumbuh untuk menyaring udara kota masa depan. Menurut data Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, tambang-tambang liar ini bukan dijalankan oleh orang sembarangan. Ada aktor intelektual, ada aliran dana ke para purnawirawan Polri. Bahkan disebut-sebut pula keterlibatan keluarga yang aktif di partai politik dan mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Dan semuanya bermuara di satu titik. Perairan Muara Berau, Delta Mahakam. Tempat ini jadi semacam pelabuhan bayangan, tempat di mana batu bara dari tambang ilegal dibongkar muat ke kapal vessel berkapasitas 40 hingga 70 ribu ton. Setiap kapal bisa menunggu hingga 15 hari sampai penuh. Gawatnya lagi, batu bara kalori rendah dari tambang ilegal dicampur dengan kalori tinggi dari tambang ilegal. Hasilnya, transaksi sulit dilacak karena lokasinya terpencil dan diawasi oleh mata-mata yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus bungkam. Dalam salah satu rapat Komisi DPR, pernah disebut bahwa pemodal tambang ilegal ini salah satunya adalah istri pejabat setingkat kementerian. Siapa yang berani? Itu kan. Tahun lalu, Otorita IKN tidak tinggal diam. Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana OIKN, Onesimus Patiung, membeberkan rencana strategis, mulai dari restrukturisasi Satgas Tambang, pembentukan Pokja-Pokja khusus yang menangani intelijen, penindakan hingga publikasi, hingga menyusun SOP operasional di lapangan. Bukan cuma itu, OIKN juga mulai menyiapkan anggaran operasional, alat patroli, dan sistem koordinasi antar stakeholder. Satgas terdiri dari Polda Kalimantan Timur, Kodam 6 Mula Warman, Lanal TNI Angkatan Laut Balikpapan, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, hingga Otorita IKN. Bahkan, Dinas Kehutanan Provinsi dan UPTD Tahura Bukit Suharto pun ikut turun tangan. Targetnya ambisius, zero illegal mining di kawasan IKN. Bukan cuma Satgas yang bersuara. Dari Senayan, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar, Rikwanto, ikut menyoroti praktik tambang ilegal yang masih gentayangan di sekitar IKN. Ia menegaskan, Polda Kaltim dan Kejati Kaltim harus serius menindak. Jangan sampai kasus-kasus ini cuma berakhir jadi arsip. Sementara lubang-lubang tambang terus menganga dan uang negara terus menguap. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ikut angkat suara. Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan tak akan luntur meski pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berjalan. Raja Juli menyoroti pentingnya kolaborasi. Pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, BKSDA, Gubernur Kaltim, Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF, dan sektor swasta disebutnya sudah mulai bergerak bersama. Pada Maret 2025, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud,
berjanji memberantas tambang ilegal yang selama ini merugikan, baik secara ekonomi, ekologis, maupun sosial. Tapi janji itu datang dengan satu pengakuan pahit. Dari seluruh Indonesia, hanya ada 100 inspektur tambang. Jauh dari cukup untuk mengawasi gurita bisnis tambang yang telah menjalar ke seluruh penjuru Kaltim. Dari data yang ia sebutkan, ada 1.743 lubang bekas tambang di Kaltim yang belum direklamasi. Beberapa lubang telah berubah menjadi kuburan tak bertanda anak-anak yang tercebur dan tak kembali. Airnya asam, kontaminan logam beratnya tinggi, dan mustahil dipakai untuk perikanan atau pertanian. Bahkan, Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa kerugian negara akibat praktik tambang ilegal bisa tembus 100 triliun rupiah, nilai yang bikin dahi berkerut. Dahinya berkerut. Ini sesuatu yang merugikan negara. Di Desa Sukomulyo, Penajam, Pasir Utara, Kepala Desa Samin sudah angkat tangan. Bukan karena pasrah, tapi karena sudah terlalu sering melapor tanpa hasil. Sejak tahun 2020, tambang ilegal terus beroperasi di wilayahnya, dan semua upaya formal yang ia tempuh belum bisa menghentikan aktivitas ilegal ini. Yang membuat Samin geram, pelanggaran ini terjadi gamblang di depan mata. Bukan cuma soal hukum yang dilanggar, tapi juga kerusakan nyata di lapangan. Lahan rusak, jalan-jalan desa jadi berlubang akibat truk pengangkut, dan masa depan lingkungan yang terancam. Ini harus dipandang serius ya. Nah, di sebalik kisah IKN, pembinaan dan kegemilangan IKN, ada cerita yang berlaku di belakang itu yang mungkin kita tidak ketahui. Dan tambang ilegal yang ada di IKN itu bikin kita itu kayak melongo mendengarnya ya. Dan bayangin kalau berapa banyak kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah akibat dari wujudnya tambang-tambang ilegal ini. Dan bukan hanya merugikan negara, tapi merosakkan ekosistem dan memberikan meletakkan nyawa masyarakat di sekitar dalam risiko yang tinggi dan sebagainya. Itu pasti sesuatu yang perlu diambil tindakan yang luar yang perlu segera gitulah kan. Tapi di balik pengusaha-pengusaha tambang ini ada orang-orang besar yang harus ditantangi terlebih dahulu. Tapi itulah risikonya dan juga kesusahan dan kesulitan dalam memastikan tambang ilegal ini tidak ada, dan kerjasama dari seluruh pihak itu perlu ada bagi memastikan zero mining di IKN itu terjadi secara realitasnya gitu. Dan dampaknya bukan sekadar kita dapat lihat hari ini, tapi di kemudiannya. Dan alam tropis Indonesia itu harus dipelihara dan juga dijaga dengan baik. Yang identik dengan Indonesia tentang begitu cantiknya tropis Indonesia itu, tapi dieksploitasi oleh tambang-tambang ilegal ini, merusakkan ekosistem dan kawasan-kawasan yang menjadi orang kata identik Indonesia. Itu yang coba disampaikan selain daripada merugikan negara pastinya. Oke, kalau menurut kalian teman-teman di channel ini kayak gimana, dan apa harus dilakukan secara supaya tambang ilegal ini tidak lagi wujud dan bisa menyelesaikan masalah yang negara hadapi. Ya, titip komen di bawah supaya juga bisa tahu rencana, cadangan atau apa aja dari teman-teman di channel ini. Sampai ketemu lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.